Semangat pagi anak-anak, hari ini kita belajar PKN tema 7 subtema 1 tentang keragaman suku bangsa dan agama di Indonesia. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Agar kalian memahami cara melestarikan bahasa daerah dan agar kalian dapat menjelaskan keragaman agama dan kebebasan beragama di Indonesia. Yang pertama, kita belajar mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Keragaman di Indonesia dipengaruhi oleh agama, suku bangsa, dan bidang pekerjaan. Keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang sangat strategis. Negara Indonesia yang berbentuk kepulauan juga menyebabkan munculnya beragam suku bangsa di Indonesia. Sedangkan di bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi oleh kondisi alam yang berbeda-beda dan kebutuhan manusia. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi pasti memiliki kegiatan dan kebutuhan yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Keragaman agama, suku bangsa, dan pekerjaan adalah kekayaan bagi negara Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus saling menghormati dan menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan. Sikap persatuan dan kesatuan yang dapat kita lakukan adalah: yang pertama, berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Yang kedua, menghormati teman yang sedang beribadah. Ketiga, tidak mengganggu teman yang memiliki logat bahasa yang berbeda. Yang keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui. Berikutnya, kita belajar cara melestarikan bahasa daerah. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Saat bersosialisasi dengan orang lain, kita harus berinteraksi. Interaksi yang kita lakukan membutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Selain memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa, negara Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah. Keragaman bahasa daerah ini merupakan kekayaan yang patut kita banggakan dan lestarikan. Adapun cara untuk melestarikan bahasa daerah yaitu bangga saat menggunakan bahasa daerah, menghargai teman yang menggunakan bahasa daerahnya, mau mempelajari dan tidak menghina bahasa daerah lain. Pelajaran kita berikutnya adalah keragaman agama dan kebebasan beragama. Kamu tentu sudah tahu ada 6 agama yang diakui secara resmi di Indonesia, yaitu agama Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap orang berhak untuk memeluk agamanya sesuai kepercayaan masing-masing. Dan seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, setiap agama memiliki tempat ibadah, hari besar keagamaan, serta kitab suci yang berbeda-beda. Kitab suci umat Islam adalah Al-Quran, dan kitab suci umat Hindu adalah kitab Weda. Kitab suci umat Katolik dan Kristen Protestan adalah sama, yaitu Alkitab. Kitab suci umat Buddha adalah Tripitaka, dan kitab suci umat Konghucu adalah Sisuwujing. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.